semoga kalau udah Menolak untuk menampakkan ekspektasi tinggi pada publik, kerja serius dalam senyap, tak banyak yang tahu. Ternyata PSSI bersama Sintayong berencana menggasak Australia dengan mempersiapkan sejumlah amunisi tambahan agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Kan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya, 2026 kan Piala Dunianya. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia, kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Ya, nah sama kita bicara, ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya. Rakyat Indonesia bakal pesta bola besar-besaran. Presentase peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia sangatlah besar. Setelah mengantongi tiket Piala Dunia, PSSI sudah mengagendakan pertandingan besar. Skuad terbaik timnas Indonesia akan berduel melawan raksasa dunia. Mengingat sudah ada 6 negara besar yang tertarik untuk menghadapi kekuatan penuh timnas Indonesia. Bagi Indonesia, dulu Piala Dunia layaknya mimpi di siang bolong. Namun tidak untuk saat ini, PSSI mulai bergerak untuk menargetkan Piala Asia dan Piala Dunia sebagai ajang rutinan timnas Indonesia saat ini hingga mendatang. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Ya, nah sama kita bicara, ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum Piala Dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan Piala Dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Berkat pamor timnas Indonesia kian meroket, kini Indonesia jadi sorotan berbagai media dunia. Sepak terjang PSSI saat ini benar-benar akan membangun kualitas sepak bola Indonesia berkualitas internasional. Rencana jangka pendek hingga jangka panjang sudah mulai dibangun dari bawah hingga ke atas. Berkat kualitas timnas Indonesia yang ternyata mampu bersaing dengan sejumlah negara kuat Asia, membuat sejumlah media dunia turut menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan di berbagai pertandingan Liga Utama Eropa, seringkali menyebut nama Indonesia sekaligus menyorot sejumlah punggawa skuad Garuda yang tengah bertanding di Liga Eropa. Pihak media tidak hanya menyorot sejumlah punggawa timnas Indonesia yang sedang bertanding, bahkan kamera utama di berbagai siaran TV internasional kerap menyorot supporter Indonesia yang sering mereka temukan di seluruh negara penjuru dunia untuk ikut mendukung pertandingan antar klub yang diisi oleh sejumlah pemain timnas Indonesia. Pamor timnas Indonesia yang kian meroket terjadi sebab semakin berkembangnya kualitas permainan skuad Garuda di ajang internasional, dengan materi pemain yang berlaga di Liga Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, dan berbagai negara lain yang juga dihuni para pemain berdarah Indonesia. Selain sebab kenaikan level timnas Indonesia di ajang bergengsi internasional, pengaruh supporter dan netizen Indonesia yang selalu kompak di dunia nyata hingga di seluruh media sosial, ternyata juga memberi pengaruh besar atas meroketnya nama Indonesia di berbagai media belahan dunia yang kini semakin jadi sorotan, hingga menarik perhatian sejumlah media internasional untuk selalu mengulas soal eksistensi negara Indonesia. Dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya,
Benar sekali, dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia, visi bermain dengan pola permainan yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan, terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi, yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa, dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke Piala Dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta Piala Dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik, dan terbukti, timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, yang notabene merupakan negara yang berlevel Piala Dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan timnas Indonesia, yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Seberapa besarkah persentase peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Silahkan beri pendapat Anda, menurut kacamata pengamatan pribadi. Tak ingin menampakkan ekspektasi tinggi ke publik. Berikut target tertutup PSSI bersama Sintayong yang belum diketahui publik pada umumnya. Tak banyak yang tahu ternyata PSSI bersama Sintayong memiliki target tinggi untuk menggasak Australia. Sejumlah bukti keseriusan tersebut, PSSI sudah mempersiapkan sejumlah amunisi tambahan, agar target untuk mengalahkan raksasa Asia yakni Australia menjadi sesuatu yang lebih realistis. Erick Thohir percaya, bahkan juga mengakui, jika materi pemain timnas Indonesia saat ini menjadi salah satu yang terbaik di putaran 3. Bahkan, materi pemain timnas Indonesia tidak kalah elit dari pemain Australia. Ketua Umum PSSI mengungkapkan, asalkan para pemain dapat bermain maksimal dengan fokus tinggi, tentu peluang Indonesia sangat terbuka untuk kembali menyikat Australia, yang mana dari segi materi pemain kedua tim memiliki skuad yang sepadan. Saat ini PSSI tengah mempersiapkan sejumlah amunisi baru untuk persiapan 4 laga berikutnya. Untuk menghadapi Australia nanti, skuad timnas Indonesia akan tampil berbeda dengan materi pemain yang lebih sempurna. Lini per lininya akan disempurnakan dengan sejumlah pemain yang akan segera merapat ke timnas Indonesia. Jika Indonesia mampu kembali menggasak Australia selayaknya saat melawan Arab Saudi, tentu peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang lebih realistis dapat terwujud tanpa harus melalui babak play-off di putaran 4. Dan sementara ini, Indonesia menduduki peringkat 3, yang mana di peringkat 2 diisi oleh Australia yang hanya selisih 1 poin saja dari Indonesia. Bisa diartikan, Indonesia sangat berpeluang besar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, dengan cara menggeser posisi Australia yang hanya terpaut 1 poin dari Indonesia. Tentu hal itu sangatlah realistis, mengingat materi pemain timnas Indonesia sendiri kini sudah didominasi pemain yang memiliki pengalaman tinggi di level Eropa. Tak hanya itu, materi pemain skuad Garuda juga terus berkembang dengan sejumlah amunisi baru yang sedang dipersiapkan di 4 laga yang tersisa. Kehadiran Ole Romeni di lini serang skuad Garuda akan jadi senjata mematikan lawan. Pemain lincah dibekali skill tinggi yang masih berusia 24 tahun tersebut, sementara waktu akan menggantikan peran Ragnar Oratmangun, yang harus menjalani akumulasi kartu. Ole Romeni bisa bermain sebagai winger kanan, ia juga bisa berperan sebagai striker atau ujung tombak skuad Garuda, tergantung strategi serta pola racikan sang pelatih. Kehadiran Ole Romeni tentu menjadi angin segar skuad Garuda, pemain yang sudah lama dinantikan, dengan performa impresifnya, dibekali dengan skill tinggi serta kelincahannya akan menjadi daya gedor baru timnas Indonesia, sesuai dengan rencana matang PSSI, dimulai di laga pertamanya nanti saat berduel melawan Australia. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil berbeda, dengan kehadiran sejumlah amunisi baru yang sudah dipersiapkan. Lini tengah serta lini serang skuad Garuda dipastikan akan lebih produktif. Hal itu lebih mempermudah Sintayong dalam meramu strategi. Pemain inti dan pemain pelapis memiliki kualitas yang sama. Di laga berikutnya, lini per lini skuad Garuda akan lebih sempurna, dengan materi pemain yang jauh lebih mewah. Akankah timnas Indonesia mampu beri kejutan besar di 4 laga yang tersisa, untuk merebutkan urutan kedua dengan menggeser Australia? Menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.